Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita senantiasa hidup dalam kebenaran, supaya kita senantiasa dituntun dan juga diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, bahkan perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami pagi ini juga memerlukan akan tuntunan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu, urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ibrani 4 ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat 13 saya bacakan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jemaat dikasih Tuhan, tidak ada sesuatu sekecil apapun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Artinya Tuhan memandang akan kehidupan termasuk manusia itu secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya yang di luar yang bisa dilihat oleh manusia. Bahkan sampai pikiran dan hati kita pun terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa menyembunyikan dosa sekecil apapun, perkara sekecil apapun dari hadapan Tuhan. Dan lebih dari itu, ingat ya, kita akan dimintai pertanggungan jawab ya pada waktunya nanti. Jadi karena itu mari saya mengajak kita semua, jaga betul pikiran dan hati kita. Jaga betul apa yang ingin engkau lakukan. Jaga betul akan hatimu supaya kita jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu. Karena kita nggak bisa menyembunyikan sesungguhnya. Apa yang di hati, ya bahkan belum dilakukan saja, Tuhan sudah tahu. Apa yang kita rancangkan pun Tuhan tahu. Ya, luar biasa, Tuhan melihat sampai sedemikian detailnya. Karena itu saya mengajak kita semua, jaga betul pikiran dan hatimu, jangan sampai ada sesuatu yang tidak berkenan yang tersembunyi di sana. Tersembunyi menurut kita, karena di hadapan Tuhan tidak tersembunyi. Semua terbuka, semua terlihat dengan sangat-sangat jelas. Jadi sia-sia kita menyembunyikan, mending kita jujur. Tuhan menyukai orang yang terbuka, ya. Ketika orang mau jujur dan terbuka, justru Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang demikian. Termasuk kelemahan, kekurangan, dosa, pelanggaran, akui, jujur di hadapan Tuhan. Karena tanpa engkau mengakui, tanpa kita membuat pengakuan pun Tuhan sudah tahu. Buat apa kita sembunyikan kalau Tuhan sudah melihat semuanya? Mari saya mengajak kita semua, Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Bahkan Tuhan juga mengawasi akan segala apa yang kita kerjakan. Lihat di Amsal 5 ayat 21, saya bacakan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Perhatikan, semua terbuka di hadapan Tuhan dan langkahnya pun diawasi Tuhan. Oh, bukan berarti Tuhan kayak mata-mata. Tuhan tuh memang menyaksikan semua yang kita kerjakan. Karena itu kalau kita sampai mencoba untuk tidak jujur dengan Tuhan, itu suatu tanda kutip, maaf saya katakan, kebodohan. Mari terbuka. Kalau engkau merasa capek, terbuka. Kalau engkau merasa jenuh dengan hidupmu, terbuka. Kalau engkau merasa bahwa engkau sudah buat dosa, terbuka. Dan jujurlah kepada Tuhan. Dan Tuhan justru berkenan atas orang-orang yang mau terbuka, ya. Jangan tutupi, dan langkah-langkah kita pun dilihat Tuhan, diawasi Tuhan. Ya, kalau salah pasti Tuhan akan menuntun, Tuhan akan mengarahkan kembali. Jadi jangan negatif thinking dulu, wah Tuhan melihat semuanya jadi malu. Bukan begitu. Memang saudara, tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan langkah-langkah kita pun diawasi Tuhan. Tujuannya apa? Saya percaya tujuan Tuhan mengawasi langkah kita, supaya kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Jangan sampai kita ini salah arah. Ya, coba lihat Mazmur 33 ayat 12 dan 13. Ya, saya bacakan ya.
Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Perhatikan, Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Ya, jadi berbahagialah kita yang memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang kita kenal saat ini dengan nama Yesus Kristus. Karena sesungguhnya hidup kita ini diperhatikan Tuhan. Tuhan memandang dari surga seluruh kehidupan kita. Pastikan apa yang kita lakukan, pastikan apa yang kita pikirkan, pastikan apa yang di hati kita itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menjaga pikiran, perkataan, hati, dan juga tindakan kita. Karena itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Kalau demikian, karena itu saya mengajak kita semua untuk mulai sekarang belajar untuk mengikuti Tuhan, tunduk sama Tuhan, manut sama Tuhan. Percayalah, Dia akan membimbing kita. Dan ketika kita melangkah, Dia akan mengawasi langkah hidup kita. Supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan track yang Tuhan tentukan. Sesuai dengan jalur yang semestinya. Dan saya percaya ketika kita salah sekalipun, kalau kita mau jujur dan terbuka, saat aku gak ngerti, Tuhan ini kemana? Apakah langkahku salah? Ampuni aku Tuhan, luruskan jalanku. Maka Tuhan pasti akan meluruskan. Saat engkau merasa bahwa apapun keputusan yang kamu ambil, apa yang saudara sudah perbuat, ternyata itu menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga engkau mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Akui kesalahan dan minta pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan mengembalikan dan selanjutnya Tuhan akan terus menuntun. Seringkali kita inilah yang susah dituntun. Bukan Tuhan tidak menuntun, Tuhan mau menuntun. Tetapi seringkali kita ini yang sulit dituntun. Tuhan mau mengarahkan, tapi seringkali kita sulit diarahkan. Ya, karena memang Tuhan pun memberikan yang namanya free will. Free will itu apa? Kehendak bebas. Ya itulah, ya, jadi Tuhan tidak memaksa, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Ayo, kalau kamu mau ikut tuntunanku, aku menuntun. Tetapi kalau engkau gak mau, ya ambil jalanmu. Tetapi seringkali, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mengambil jalan kita sendiri, satu saat pasti kita akan tersesat. Dan pada saat itulah biasanya orang baru menyadari. Tetapi ketika orang berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan jalan hidupnya. Dan Tuhan terus menuntun. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memandang hidup kami. Dan tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan dan akan kami membuka diri. Tuhan, uji hati kami. Tuhan, lihat hati kami. Kalau ada yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami, perbaharui kami. Juga jalan-jalan hidup kami. Kalau ada langkah kami, keputusan kami, jalan hidup kami, kalau ada yang menyimpang, kalau ada yang salah, Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Tuhan meluruskan kembali jalan kami. Bawa kami kembali kepada jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terus pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, jauhkan kami dari celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.